Belum sepakat soal gaji, AC Milan segera bertemu Frank Kessie. AC Milan bertindak cepat demi mengamankan jasa Frank Kessie lebih lama lagi. Dalam waktu dekat, Milan akan berjumpa Kessie untuk bisa mendapatkan kesepakatan kontrak baru dan negosiasi utama adalah tentang gaji. Jurnalis Italia Nicolo Schira melaporkan bahwa antara Milan dan Kessie belum mencapai kata sepakat. Gaji yang diajukan pihak Kessie masih terlalu tinggi dari tawaran yang diberikan kubu AC Milan. Kessie meminta 6 juta euro per musim. Jika permintaan itu dipenuhi, maka pemain asal Pantai Gading akan segera menekan kontrak baru. Namun Milan punya tawaran lebih rendah yakni 5 juta euro per musim plus bonus. Tawaran dari Milan itu sudah naik dari yang diajukan sebelumnya. Dalam waktu dekat, Milan akan bertemu dengan agen Kessie untuk membahas kontrak baru. Negosiasi diyakini tidak akan menemui kendali. Menebak formasi AC Milan bersama Olivier Giroud. AC Milan resmi mendatangkan seorang striker pemenang Piala Dunia 2018 Olivier Giroud. Striker berusia 35 tahun itu resmi direkrut Rossoneri dari Chelsea Sabtu 17 Juli kemarin. Kehadiran Giroud di lini serang Milan ini sedikit banyak diharapkan akan meringankan beban Zlatan Ibrahimovic. 2 musim terakhir, AC Milan kerap bergantung kepada striker 39 tahun itu, di mana Zlatan sendiri kondisi fisiknya sudah tidak terlalu prima karena dimakan usia. Berikut formasi yang mungkin digunakan Stefano Pioli dengan kedatangan pemain yang pernah disamakan dengan go-kart tersebut. Sejak menjadi manajer AC Milan, Pioli suka memainkan skema 4-2-3-1 dengan Zlatan sebagai ujung tombak mereka. Namun seiring bertambahnya usia, Zlatan kerap mengalami cedera dan membuat Stefano Pioli bingung untuk memikirkan pengganti yang cocok saat Zlatan cedera. Kedatangan seorang Olivier Giroud dinilai bisa menggantikan seorang Zlatan. Striker timnas Prancis ini memiliki gaya bermain yang mirip dengan Zlatan sebagai seorang striker nomor 9, di mana mereka yang cukup cocok dan akan dimanjakan dengan asupan bola dari para gelandang kreatif Rossoneri. Namun formasi ini juga berpotensi membuat Giroud akan duduk di bangku cadangan. Ini dikarenakan penampilan Zlatan sebagai striker utama Milan sejauh ini masih cukup baik, di mana ia menorehkan 17 gol dan 3 assist pada 27 pertandingan musim 2020-21 bersama Milan. Jadi Giroud harus bekerja keras untuk menggeser Zlatan selaku striker utama Rossoneri dalam skema ini. 4-4-2. Kedatangan Giroud membuat Pioli memiliki lebih banyak opsi dalam skema permainannya. Salah satu yang bisa ia coba adalah skema 2 striker, dengan Giroud dan Zlatan dimainkan secara bersamaan. Karena memiliki kemiripan gaya bermain, baik Giroud maupun Zlatan sama-sama harus membuat penyesuaian gaya bermain dalam skema ini. Salah satu harus bertugas menjadi penahan bola, sementara yang satu harus sigap di dalam kotak penalti. Giroud mungkin bisa diplot sebagai striker yang turun ke belakang untuk menjemput dan menahan bola. Sementara Ibra yang usianya sudah menua bisa lebih sering berada di kotak penalti. Jika skema ini bisa diterapkan, Milan bisa memiliki duet maut yang baru di lini serang mereka. 4-3-1-2. Variasi lain yang bisa dicoba Pioli adalah menduetkan Giroud dan Zlatan di lini serang dengan bantuan seorang playmaker di belakang keduanya dalam skema 4-3-1-2. Dalam skema ini, Giroud dan Zlatan tidak perlu terlalu bekerja keras untuk menjemput bola ke belakang, karena ada satu playmaker yang akan bertugas menyuplai bola sehingga mereka tinggal duduk manis di dalam kotak penalti menunggu asupan bola-bola matang. Tugas playmaker ini seharusnya diemban oleh Hakan Çalhanoğlu. Namun playmaker timnas Turki itu memilih membelot ke Inter Milan di musim panas ini. Namun Rossoneri tidak perlu khawatir, karena posisi nomor 10 itu kini diisi oleh Brahim Diaz, yang sedikit lagi akan diresmikan peminjamannya dari Real Madrid. Pemain Spanyol itu akan bertugas sebagai pelayan Giroud dan Zlatan, sehingga kedua striker itu bisa dimanjakan dengan umpan-umpan matang di lini serang AC Milan musim depan. Menurut Milanisti, mana formasi yang pas untuk Milan yang paling top?
Tiga hal yang bikin AC Milan terus kejar Nikola Vlasic. AC Milan telah sukses mengamankan tanda tangan Brahim Diaz untuk musim depan. Pemain Real Madrid itu akhirnya resmi bergabung dengan Milan dalam status pinjaman dengan opsi pembelian. Meski begitu, AC Milan tentu tidak puas dengan hanya mendatangkan Brahim Diaz. Menurut laporan Calcio Mercato, Brahim saja tidak cukup untuk melengkapi barisan lini tengah AC Milan. Manajemen Rossoneri adalah penggemar berat dari bintang CSKA Moskow Nikola Vlasic. Alasannya, ia memiliki kualitas dan fleksibilitas. Vlasic memang bisa bermain sebagai gelandang serang tengah dan sebagai sayap kanan. Selain itu, di usia 23 tahun, ia juga cukup kenyang pengalaman internasional. Faktanya, AC Milan telah melayangkan tawaran pertama ke CSKA Moskow berupa uang pinjaman 5 juta euro dengan opsi pembelian permanen dengan nilai 20 juta euro plus bonus. Tawaran pertama itu pun ditolak. Klub asal ibu kota Rusia tersebut ingin tambahan 10 juta euro dan hanya meladeni pembelian permanen. Meski terdengar sulit, namun ada 3 alasan mengapa AC Milan akan terus mengejar bintang Kroasia 23 tahun tersebut. Apa saja itu? 1. Pembicaraan baru. Seperti yang sudah-sudah, banyak pemain baru yang didatangkan Paolo Maldini dan Federico Massara melakukan penolakan pada tawaran pertama. Namun cerita akan berubah dengan tawaran-tawaran berikutnya. Seperti diketahui, situasi finansial AC Milan saat ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk belanja jor-joran di bursa transfer. Alhasil, opsi pinjaman dan pembelian permanen menjadi andalan. Sejauh ini, sudah cukup banyak pemain yang bergabung dengan skema ini. Sebut saja Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Diego Dalla, dan Brahim Diaz. Seperti Vlasic, AC Milan juga sempat ditolak dalam merekrut keempat pemain di atas pada tawaran pertama mereka. Untuk itu, Paolo Maldini dan Federico Massara diyakini tidak akan menyerah dan akan terus mengejar Nikola Vlasic dengan pengeluaran seminimum mungkin. 2. Minim perjudian. Merekrut pemain memang kerap seperti berjudi. Namun untuk Nikola Vlasic, hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi. Sebab Nikola Vlasic menawarkan value yang tinggi untuk harga di kelasnya. Seperti disinggung sebelumnya, Nikola Vlasic adalah pemain yang serba bisa. Itu artinya, bagaimanapun ia akan dibutuhkan di dalam tim. Jika di pos gelandang serang buntu, maka Vlasic bisa digeser ke kedua posisi penyerang sayap. Setidaknya beda dengan Brahim Diaz dan Hakan Calhanoglu. Secara statistik, Nikola Vlasic adalah pemain yang konsisten. 3. Talenta Eropa. Dalam setengah dekade terakhir ini, talenta Eropa Timur telah merajai sepak bola Eropa. Kini tak lagi Davor Suker atau Andriy Shevchenko, para pemain yang jadi andalan di tim-tim besar, melainkan sederet bintang-bintang Eropa Timur yang menghuni skuad inti klub-klub raksasa Eropa. Sebut saja Luka Modric di Real Madrid, Ivan Rakitic di Barcelona, Ivan Perisic di Inter, sampai Milinkovic-Savic di Lazio. Harga para pemain pecahan Yugoslavia dan Rusia ini pun sangat tinggi di bursa transfer yang sejalan dengan kualitas mereka. AC Milan juga memiliki sejarah cukup bagus dengan pemain-pemain Eropa Timur. Di era saat ini, Milan juga mengandalkan satu sosok asal Kroasia, Ante Rebic.